Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Jabal Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat yang besar dan semoga selalu saja diberi nikmat iman Islam dan istiqomah. Subuh ini kita sejenak akan sama-sama belajar mengambil hikmah dari para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang soleh-soleh. Di sini kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam Buhlul. Buhlul ini kalau Buhlul atau zaman sekarang disebut dengan Bahlul. Jadi kata-kata Bahlul yang kita bilang Bahlul itu aslinya dulu adalah nama seorang yang soleh, tapi dia orang nengok dia itu macam orang gila. Namanya Buhlul atau Bahlul. Akhirnya sampai zaman sekarang kita bilang Bahlul. Bahlul dari mana tuh kata-kata Bahlul? Bahlul. Bodoh kita dah tahu, tolol kita dah tahu. Kalau Bahlul ini aslinya nama orang dan bukan orang sembarangan sebetulnya, orang soleh, tetapi dia menutupi kesolehannya sehingga nampaknya dari orang lain, orang awam itu dia macam orang gila, macam orang bodoh. Begitu ikhlasnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang-kadang ibadah ini kalau tak nampak orang kurang mantap. Kalau dia terserah orang nak bilang aku gila apa, tak ada masalah. Yang penting dia itu soleh, ibadahnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani. Amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani. Buhlul radhiyallahu taala anhu. Beliau ini hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Qala As-Sariyu justu yauman bil maqabir Faiza ana bi Buhlul qad dalla rijlaihi fi qabrin wa huwa yal'abu biturab.
Imam Asy'ari As-Sakati. Imam Asy'ari As-Sakati ini juga seorang soleh wali besar. Imam Asy'ari As-Sakati ma'ruf. Orang yang belajar tasawuf atau para muhaqqiqin itu mesti tahu siapa Imam Asy'ari As-Sakati. Jadi Imam Asy'ari As-Sakati ini periodenya beliau ini periode sebelum zamannya Imam Bukhari, masih periode awal. Justu yauman bil maqabir. Jadi kata Imam Asy'ari, saya pada suatu hari masuk ke perkuburan. Kubur mana sini Pak? Kuburan mana sini? Sana kan? Sini? Oh, sana ada juga kan? Terus sana. Aku pernah tersesat ke sana kubur. Kira jalan ni tembus punya mentok kuburan pula. Apa tak balik susah pula. Jadi Imam Asy'ari As-Sakati pada suatu hari masuk ke kuburan. Fa idza ana bi Buhlul, kata beliau, tiba-tiba aku ini ketemu dengan Buhlul. Qaddala rijlaihi fi qabrin wa huwa yal'abu biturab. Jadi dia pada aku ketemu dia sedang menjulur kakinya dijulurkan kedua-duanya sambil dia main-main debu gini. Main debu. Faqultu anta hauna. Kata Imam Asy'ari, kamu di sini? Maksudnya ngapain kamu di sini? Qala na'am ya, saya di sini. Anna inda qaumin la yu'dhuni. Kata Imam Bukhari, aku sekarang bersama kaum yang tidak menyakiti aku. Di kuburan siapa nak nyakiti dia? Orang dah meninggal semuanya wafatnya. Aku sekarang berada di suatu kaum yang mereka tidak menyakiti aku. Kita tak bahas hantu Jembalang, itu cerita-cerita apa. Orang dah meninggal semua tentu tidak menyakiti dia. Kata beliau, ana inda qaumin la yu'dhuni wa in ghibtu anhum la yaktabuni. Kalau aku tidak di sisi mereka, mereka enggak ngerasain saya gitu. Kalau aku tak bersama mereka, dia tak ngomongin aib saya. Kalau kita dengan orang masyarakat umum kadang-kadang sakitlah, kena sakit ini nyakitin ini nyakitin ini nyakitin ini, penat hati, penat. Tiba kita tak ada di situ, diceritakan pula si fulan gini, dia gini tuh, gini tuh, gini tuh, gini tuh. Nah, kata pula aku sekarang bersama kaum yang tidak menyakiti aku, dan kalau aku tak ada, dia tak ngerasain saya, dia tak menggosipin saya, tak ngomongin kejelekan saya. Faqal ya Buhlul, al-khubzu qad ghala. Faqal wallahi ma ubali wala anna habatan bimisqal. Kata Imam Asy'ari As-Sakati, ya Buhlul, sekarang roti ini harganya naik mahal sekarang. Kata beliau, demi Allah aku tak peduli. Walaupun sebiji roti itu satu miskol, maksudnya mahal betul, aku tak peduli. Memahal ke tak mahal aku tak peduli roti itu. Dan sekarang semua sekarang mahal, semua mahal ya kan? Kita ngeluh semua mahal. Belum bayar pajak lagi, kan? Tambah pusing. Waduh sekarang. Aku tak peduli, kata Imam Bukhari. Inna alaina an na'buduhu kama amarna. Sesungguhnya wajib bagi kita, yang penting itu apa? Sesungguhnya wajib bagi kita ini pokoknya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memerintah kita, itu yang penting. Sekarang yang penting ini ibadah. Ini mau mahal ke tak mahal ke, terserah, nak roti mahal, beras mahal, semua mahal, bensin mahal semua. Dan taklah, aku tak peduli katanya. Yang penting kita ini ibadah. Kita lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa alaihi an yarzuqana kama wa'adana. Dan kalau kita sudah menyembahnya sebagaimana kita diperintahkan, maka dia akan memberi kita rezeki. Tak usah pusing. Ngapain pusing-pusing? Kita dah suruh solat, kita solat. Suruh puasa, kita puasa. Suruh zakat, kita zakat.
Jangan lupa pula tak bayar zakat, nantilah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Aduh, aku belum bayar zakat. Zakat jangan tak bayar. Dan kalau kita sudah taat, sudah. Tugas kita taat kepada Allah, ibadah. Walihi ayyarzuqana kama wa'adana. Dan Allah, dia akan memberi rezeki kita sebagaimana Allah janji kepada kita. Allah dah janji kepada kita di dalam Al-Quran, dia akan memberi rezeki kita. Ngapa pusing-pusing? Tak usah pusing. Rezeki itu bukan kita yang nyari, tapi Allah yang ngasih kita. Kita ni nyari hanya syariat aja. Hari kiamat unzila alaika rizqa, gerakkan tanganmu maka aku akan memberi kamu rezeki, kata Allah. Rezeki dah ditulis. Berarti mahal tak mahal sama, tetap makan. Tetap ada rezeki itu. Tak usah pusing-pusing, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersair, tapi sairnya bukan sair lagu-lagu cinta, tidak. Semua sair-sair itu sair-sair sufi. Sair apa ya? Ya sair yang isinya ini isi tentang ya agama, nasihat, bukan sair-sair fasik, bukan. Ya man tamatta'a bidunya wa zinataha wa la tanamu 'anil ladzati ainahu afnaita umraka fima lasta tudrikuhu taqulu lillahi madha hina talqahu. Wahai orang yang bersenang-senang terhadap dunia dan perhiasannya. Jadi kubur aja. Dia bukan apa, dia di situ berzikir, nengok kuburan, ingat mati, berzikir. Kata dia, wahai orang yang bersenang-senang dengan dunia dan perhiasannya, wala tanamu 'anil ladzati ainahu, matanya tidak pernah tidur dari kelazatan dunia. Cik dunia terus terbelalak terus ke tengok dunia ni, hijau mata. Kalau orang dah suka dunia ni, dah mata ni terus dunia terus, tak ada puasnya. Kirakan 1,2 triliun 1,3 triliun editan sudah banyak dulu tu tahun 90-an, tak salah kan. Jadi tansil korupsi itu 1,3 triliun tu viral. Aduk orang korupsi sebanyak. Tiba-tiba sekarang kecil 1,3 triliun tu. Kena 980 triliun. Itu yang nampak. Yang tak nampak, wallah. Mata ni kalau dah tengok duit ni terus tak bisa tidur. Wala tanamu 'anil ladzati ainahu, matanya tak pernah tidur, ya, dari kelazatan dunia tadi. Afnaita umraka fi ma lasta tudrikuhu, engkau telah menghabiskan umurmu dan kau tak tahu kapan kau mati. Tak tahu dia dunia kau tak tahu. Sebentar lagi ternyata mati. 1 tahun depan mati. Sekarang masih terbelalak mata dunia terus, ibadah malas. Kuburan tinggal sejengkal lagi, masih dunia terus tak habis-habis. Taqulu lillahi madza hina talqahu, kau akan bilang apa nanti di akhirat ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kau nak bilang apa? Di dunia ni kau gila dunia, cari dunia. Dikira umur kau masih panjang, ternyata ajal berada di depanmu. Kalau kau dah mati, kau nak bilang apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ibadah terus. Makanya saya kenapa lah dikubur terus. Terus ada lagi Anil Fadl bin Rabi. Ini tadi yang cerita Imam As-Sari As-Sakati. Sekarang Al-Imam Fadl bin Rabi, beliau berkata, hajatu ma Harun Ar-Rasyid. Saya, kata Fadl bin Rabi,
saya pergi haji bersama Al-Imam Harun Ar-Rasyid. Ini kita nih, Al-Imam Buhlul ini, orang-orang ini jaraknya dengan kita sekitar 1300 tahun yang lalu. Sekitar 1300 tahun yang lalu nih, yang kita ambil pelajaran, ambil ceramahnya dia ini. Kita ngambil dari seorang ulama, dia periodenya dekat dengan para sahabat, dekat dengan Rasulullah, masih sebagus-bagus abad. Jadi kalau kita nak ambil pelajaran tuh yang paling utama dari ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Yang 300 tahun pertama. Khairul quruni qarni. Sebagus kurun adalah abadku, kata Rasulullah. Sumal ladina yalunhum, kemudian mereka yang yang mengikutinya, berikutnya, yang mengiringinya 200 tahun. Sumal ladina yalunhum, kemudian mereka yang meneruskannya atau mengikutinya seterusnya 300 tahun. Jadi kita yang kita ambil ini adalah para ulama-ulama di abad periode salaf, 1300-an atau 1200 tahun yang lalu. Jadi Imam Fadl bin Rabi berkata, saya berhaji bersama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Famarna bil Kufah fa iza Buhlul al-Majnun yahdi. Jadi si Imam Buhlul, atau orang bilang Bahlul zaman sekarang, macam ada perubahan kata sedikit lah. Imam Buhlul ini dia tinggalnya di Kufah. Kufah ini daerah Baghdad. Baghdad itu dulu kota aulia, kotanya para wali, pusat peradaban Islam. Baghdad dulu itu menjadi ibu kota khilafah Islamiyah. Jadi kemudian Baghdad itu hancurnya kapan? Hancurnya ketika ditaklukkan oleh Holako yang mentaklukkan. Ketika Holako masuk ke Baghdad, kitab-kitab di perpustakaan dikumpulkan di semua, ditaruh di sungai untuk bikin jembatan. Tak mau tahu, semua kitab-kitab kita kumpulkan, taruh di sungai bikin jembatan. Sampai pada waktu itu sungai itu berwarna hitam karena tinta zaman dulu tak macam sekarang kan. Tinta zaman sekarang ini kena air pun dia tak luntur. Zaman dulu tinta yang pakai celup gini, celup tulis itu kena air hilang semuanya. Dan ini kisah nyata, bukan kisah tak nyata. Itu terjadi di zamannya Holako. Jadi orang bikin jembatan pakai beton, Holako pakai kitab, apa tak kurang ajar. Jadi banyak sekali hazanah Islamnya yang pada waktu itu tenggelam, dihilangkan memang oleh Holako. Waktu itu Baghdad waktu itu pusatnya, sampai hitam air sungai itu, dibikin jembatan, tentaranya nggak lewat. Seperti itu. Jadi Kufah ini termasuk daripada Baghdad. Dia ada Basrah, ada Kufah. Baghdad termasuk kota para aulia, kotanya para ulama. Jadi Imam Harun Ar-Rasyid pada waktu itu berhaji. Kemudian pas dengan Imam Fadl bin Rabi, dia lewat Kufah, ketemu sama Imam Buhlul al-Majnun yahdi. Jadi orang sudah bilang Buhlul al-Majnun, Buhlul orang gila. Jadi pada waktu itu Imam Buhlul ketemu Imam Buhlul lagi ya semacam gitu. Gitu maksudnya. Macam bersair apa-apa, melendangkan apalah ya. Kayak gitu. Fakul tu uskut. Fakat akbala Amirul Mukminin. Kata Fadl bin Rabi, ketemu, diam. Amirul Mukminin datang. Diam. Amirul Mukminin datang. Fasakat, akhirnya Imam Buhlul pun diamlah dia. Disuruh diam. Amirul Mukminin nak lewat, diam. Macam
zaman sekarang nih macam patwal gitu, tapi jalan kaki. Dulu diam. Amirul Mukminin lewat. Falamma hadzal haddad qala ya Amirul Mukminin hadatsani Aiman bin Nabil qala hadatsana Qudamah an Abdullah bin Al-Amiri qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam biminan ala jamalin wa tahtahu rajulun rathun falam yakun sama tardun wala darbun wala ilaika ilaik. Jadi ketika Amir Mukmin ini haudaj itu kalau onta di atasnya tuh macam ada kayak rumahnya gitu, macam ada pondokan, itu namanya haudaj. Jadi Amir Mukmin naik haudaj. Mana haudaj itu biasanya di atas punggung onta yang kayak rumah gitu. Jadi ketika Amir Mukmin sudah pas si Imam Buhlul ada, Amir Mukmin lewat nih. Set pakai haudaj. Dipanggil sama si Buhlul, "Ya Amirul Mukminin." Hadatsani Aiman bin Nabil. Katanya cerita kepada gua Aiman bin Nabil. Dan cerita kepada Aiman bin Nabil Qudamah bin Amiri. Kata beliau, "Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam biminan ala jamalin." Kata Imam Qudamah bin Abdullah Al-Amiri, "Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina di atas onta. Wa ta'tu rajulun rathun, dan di bawahnya ini ada orang seorang laki-laki yang apa kita bilang selekeh bahasa kita ini. Rasulullah di atas onta, Nabi di atas onta, kemudian di bawah ini ada seorang laki-laki yang selekeh, melarat, misalnya kotor lah gitulah pokoknya. Di bawah ada orang selekeh kayak gitu. Walam yakun sama tordun wala darbun. Dan di situ Rasulullah nggak ada Rasulullah waktu di situ tuh nolak, minggir, mukul, nggak ada katanya. Nabi di atas onta lewat, nggak ada, minggir, tolak, mukul, minggir, tak ada katanya. Wala ilaika, maksudnya kamu kok macam gini? Nabi aja tak macam gitu. Kenapa kamu macam gini? Nabi. Ini kan akhlak yang luar biasa. Dan ini dilakukan waktu itu oleh Amirul Mukminin. Imam Buhlul nasihatin kontan sama dia. Menunjukkan dia bukan orang gila, hadis saja dia hafal, dia tahu. Jadi Amir Mukminin nasihatin, Nabi aja nggak musir-musir gini, nggak nolak-nolak, kamu kok nolak-nolak gini? Gitu. Nggak begitu caranya jadi pemimpin. Memang siapa? Gitu. Kita kan harus ngikut tuntunan kita baginda Rasulullah SAW. Qultu ya Amirul Mukminin, innahu Buhlul al-Majnun. Kan Amir Mukminin dengar nih, dinasihatin gitu. Kata Fadil bin, ya Amirul Mukminin, dia tuh Buhlul orang gila. Kata si Fadil, dia tuh Buhlul orang gila ya Amir Mukminin, biar Amir Mukminin tak tak marah orang gila, biarkan anak cakap apa lantak lah kan gitu. Padahal dia cakapkan hadisnya Rasulullah SAW. Innahu Buhlul al-Majnun qala qad araftuh. Qul ya Buhlul. Kata Imam Makhrin Ar-Rasyid Khalifah, aku dah tahu dia tuh Buhlul, dah tahu. Qul ya Buhlul. Kata Amir bin, tambah lagi. Maksudnya nasihatin, tambah lagi, ngomong, tambah lagi maksudnya. Jangan tambah lagi. Dia mau Amirul Mukminin ini masih kepengin dengar nasihat dari Imam Buhlul. Tambah lagi. Hab annaka qad malaktal arda turra wa dana lakal ibadu fakana madza alaysa gadan masiraka jawfa qabrin
wa yasuturaba hadza thumma hadza. Kemudian kata Imam Bukhari lagi, engkau telah memiliki dunia ini sebanyak seutuhnya. Amirul Mukminin semua punya duit, pangkat apa punya, kamu dah punya dunia semuanya, kata Imam Bukhari. Wadana lakal ibadu fakana madza, dan orang-orang semua mendekat kepadamu. Siapa tak nak dekat dengan Amirul Mukminin? Siapa tak nak dekat? Tengok ni mulai zaman dulu dah. Mulai zaman dulu. Engkau dah punya dunia, semua orang semua dekat dengan kau semuanya. Alaysa qadan masiraka jawab khabri, tapi bukankah besok tujuanmu, perjalananmu itu adalah kubur, liang kubur. Engkau sekarang dunia kau dah punya semua, pengikut engkau banyak, orang-orang berkumpul, semuanya mendekat kepadamu. Tapi bukankah kuburan nanti, liang kubur itu tujuan kamu, tempat kamu kembali. Nanti kau akan mati juga, engkau akan kembali ke kubur juga, ke liang kubur juga. Wa yusuraba hadza tsumma hadza. Dan orang-orang akan menutupi engkau dengan debu, dengan tanah. Sekarang kau siap begini, besok kau pun mati juga, orang-orang akan menutupi kamu dengan debu, mati dalam kubur. Ini kata-kata 1300 tahun yang lalu. Sekarang Amirul Mukminin tidak ada, Imam Bukhari beneran. Kita pun gitu juga, masa kita nak hidup seterusnya? Qala ajata ya Buhlul, apa ghairuh? Bagus ya Buhlul, katanya. Bagus. Ada yang lain tak? Masih kepengin mendapat nasihat dari Imam Buhlul. Amirul Mukminin, tengok, bukan main dia. Ada sisi ketawaduannya. Orang soleh termasuk Imam Harun Ar-Rasyid, ini termasuk Amirul Mukminin yang soleh. Qala na'am ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, man razaqahullahu jamalan wa malan fa'affa fi jamalihi wa wasan nasa fi madihi kujiba fi diwanil abrar. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan dan harta, kemudian dia bisa menjaga ketampanannya, ganteng, cantik, ganteng, tapi dia bisa menjaga diri. Karena orang cantik sama orang ganteng ini godaannya lebih besar daripada orang yang menengah ke bawah, ya kan? Kesana ada orang suka, kesana ada orang naksir, kesana ada orang gesek, kesini ada orang muji, kesana ada orang ngerayu. Susah nak lepas. Orang ganteng, orang cantik ini lebih susah untuk menjaga diri. Kalau orang jelek, kesana tak ada yang nak, kesana tak ada yang noleh, apa? Selamat badan. Ya, selamat. Lebih enteng. Tapi kalau ada orang dikasih kegantengan, dikasih kecantikan, dia bisa jaga diri. Kemudian dia kasih harta, wawasana safi malih. Dia dikasih harta, kemudian dia suka berinfak, membantu orang, terus bantu orang. Kutiba fi diwanil abrar, maka dia akan ditulis, dicatat di diwannya orang-orang soleh. Udah ganteng, tapi bisa jaga diri, soleh, kaya, dermawan. Maka dia dicatat di diwanil abrar, di dewannya orang-orang soleh. Qala fadhanna annahu yuridu syai'an qala ana qad amarna biqada'i dainik. Kemudian biasa kalau zaman dulu nih ada orang ya seperti Imam Bukhari atau siapa, dia sudah kadang-kadang yang sering ini kalau yang orang-orang raja-raja, kadang-kadang ini kalau ada seorang penyair datang digubahkan syair, muji-muji dia, angkat setinggi lagi atas.
habis tuh kasih duit, habis tuh kasih duit. Ada orang datang menguji kasih, ada yang kasih duit. Biasa seperti itu. Kalau sekarang pakai SPJ agak susah sedikit. Zaman sekarang. Jadi kata Khalifah Harun ar-Rasyid, dipikir ini Bukhulin ini mungkin butuh sesuatu nih, kayaknya sih butuh duit lah katanya. Inna qad amarna bi qada'idinik. Ditengok Bukhulin ini orang melarat nih, mesti dia butuh duit lah nih. Kata si Amirul Mukminin, aku sudah memerintahkan kepada anak buahnya bendaharanya untuk ngasih Bukhulin ini duit, untuk ngasih dia duit untuk membayar hutangnya. Faqala la taf'al ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, tak usah ya Amirul Mukminin. Melarat itu, dikasih duit sama khalifah tak usah ya Amirul Mukminin. Kau nak bayarkan hutang aku, tak usah. La taqdi dainan bidainin urdudil haqqa ila ahli. Jangan engkau membayar hutang dengan hutang. Balikkanlah hak itu kepada pemiliknya. Masya Allah, zaman dulu. Jadi Imam Bukhulin ini nanti kasih duit katanya, nak bayar hutang Imam Bukhulin katanya. Ya Amir Mu'minin, kau jangan bayar hutang dengan hutang. Kau balikkan dulu haknya orang itu kepada pemiliknya, jangan kau bayarkan ke aku. Tengok, ngambil hak orang, kemudian dikasihkan orang untuk bayar hutang. Jangan, balikkan tuh hak-hak yang bukan haknya yang diambil para pemimpin, balikkan dulu. Kau nak sok-sok nak bayarkan hutang orang yang kau ngambil orang punya itu untuk apa? Jangan membayar hutang dengan hutang. Balikkan dulu amanah-amanah orang, haknya orang yang kau ambil, balikkan dulu ke orangnya, ke pemiliknya. Waqdi daina nafsika min nafsik. Maka bayarlah hutangmu sendiri. Kau tak usah bayarkan hutang aku. Kau ini banyak hutang. Jadi tak salah pemimpin nih, justru banyak hutangnya. Kenapa? Hutang dari apa? Menzolimi hak seseorang, ya, kemudian diambil. Menzolimi ini diambil, menzolimi yang bukan haknya diambil. Jadi berarti kan dia kan hutang. Banyak hutang tak terasa. Makanya jangan sembarangan ngambil hak orang. Janganlah Amirul Mukminin, kau balikkan hutang-hutang kau aja lah, balikkan. Aku tak usah. Baqdi daina nafsik min nafsik. Kau bayar hutangmu sendiri saja. Qala la taf'al ya Amirul Mukminin, la yu'tika wa yansani. Ajra alayya alladhi ajra alayk, la hajata li fi jirayatik. Jangan ya Amirul Mukminin, la yu'tika wa yansani. Ajra alayya alladhi ajra alayk. La yu'tika, Allah Subhanahu wa taala tidak memberimu dan kemudian melupakan aku, tidak. Tidaklah begini maksudnya. Allah tuh ngasih engkau, tak mungkin Allah melupakan aku, tidak mungkin. Ajra alayya alladhi ajra alayk. Apa yang terjadi padamu itu juga akan terjadi padaku. Maksudnya gini, Allah ngasih engkau, Allah juga akan ngasih aku. Kau tak perlu bayarkan hutang. Tak perlu. Inna qad amarna ayyuzza alika jirayatan. Waqdi daina nafsik. La hajata li fi jirayatik. Jadi aku tidak butuh kepada istilahnya apa yang tidak engkau berikan kepadaku. Enggak, sudah sama-sama Allah ngasih kau, Allah juga bakal ngasih aku. Kau pun punya utang, kau lunasi utangmu saja.
Bayangkan pemimpin kayak gitu kayaknya kok punya hutang-hutang dari hak-hak orang diambil, ya, kemudian tidak dikembalikan. Qauluhu la taqdi dainan bidainin ma'na anal amwal allati biyadika laisa lak. Yang dimaksud la taqdi dainan bidainin anal amwal allati laisa laka innama hiya lirra'iyah ba'duha madzalim. Jadi yang dimaksud dengan hutang tuh jangan kau bayar dengan hutang, yaitu harta yang kau punya tuh itu bukan duitmu. Seorang pemimpin yang kaya raya, duitnya siapa tuh? Duit dari mana? Jadi uang yang ada padamu itu bukan uangmu. Macam mana lah kau nak bayar hutang orang? Itu uang rakyat. Innama hiya lirra'iyah. Ini kata-kata ini 1300 tahun yang lalu, bukan baru kemarin. Pemimpin 1300 tahun yang lalu ini sudah dinasihatin seperti ini. Harta kok bisa kayanya macam gini? Dari mana duit? Bayangkan. Coba engkau tak jadi pemimpin ini, kau bisa tak punya duit sebanyak itu? Tidak bisa. Ini bukan duit kau, ini duit rakyat. Ba'du hamazain, sebagiannya ini dari kezaliman-kezaliman. Diambil dari rakyat, diambil dari ini, diambil dari kezaliman. Jadi kau punya duit banyak. Wa ba'duha li baitil mal alladzi li kulli muslimin fi haq. Sebagian itu adalah punya baitul mal yang itu menjadi hak semua kaum muslimin. Jangan enak-enakan punya harta banyak. Fa iza tasarrafta fi dzalika bi haqqin kunta mutaliban bihi kamu yutalabul madinu bima alaihi. Jadi kalau kau gunakan berarti engkau seperti orang yang berhutang, karena itu bukan engkau, kok kau gunakan berarti kau itu terhutang. Wallahu a'lam. Tengok bagaimana kejadian yang seperti ini, ya, masalah dunia seperti ini bagi para pemimpin ini sudah mulai zaman dahulu. Tetapi hebatnya Imam Harun ar-Rasyid, dia mau menerima nasihat dari orang yang seleke tapi soleh, mau dia terima nasihat. Kalau yang repot nih yang tak bisa menerima nasihat, dia terus bangun kekayaannya, bangun. Nampaknya dia kaya, tapi hakikatnya dia adalah manusia yang paling banyak hutangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ambil harta itu bukan dari haknya sendiri. Kalau dia nyangkul pinggir rumah, kapan dia nak kaya? Ya, kalau dia kerja apa, kapan dia nak kaya seperti itu? Jadi itu hakikatnya adalah uang rakyat, bukan uang pribadinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itulah sedikit yang bisa kita ambil hikmah, mudah-mudahan dari Al-Imam Buhlul yang sampai sekarang orang sebut bahlul jadi ejekan. Padahal dulu tuh orang soleh nasehatin khalifah Amirul Mukminin, dinasihatin dia, zikir terus tidak berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.